Oke, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Sudah ke share screen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi kita bahasnya di sini mungkin sesuai silabus ya. Jadi di bahasan pertama itu kita lihat tentang sinyal sel ya, bagaimana sel itu bisa berkomunikasi gitu ya dengan neuron. Kemudian sehingga apa neuron-neuron itu membentuk sebuah apa namanya? eh bentar. Neuron-neuron itu membentuk suatu kompleks yang bernama sinaps. Kemudian kita melihat juga ya apa namanya tentang neurotransmitter. Dan berikutnya ada eh, neurodegeneratif dan efek toksik dari obat-obatan SSP gitu ya. Jadi neuron itu dia adalah bagian terkecil dari sel saraf ya. Nah, di sini neuron itu fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls gitu. Nah, bentar. Jadi neuron itu dia apa namanya bisa menghubungkan antara syaraf dengan syaraf atau syaraf dengan efektor gitu ya. Syaraf dengan efektor eh misalnya di sini terdiri dari badan sel, dendrit sama akson. Nanti dari dendrit nanti akan membentuk sinaps lagi ke akson gitu ya. Nah, sinaps ini merupakan bagian yang menghubungkan antara neuron atau ke efektor terdiri dari bagian presinaps yang di sini, kemudian sinapsnya di sini dan possinapsnya di sini. Gimana cara kerjanya sinaps? Cara kerjanya sinaps itu dia menghantarkan impuls. Impulsnya satu arah ya, karena ada perbedaan potensial gitu ya. Nah, ini bentuk jenis dari sinapsnya aja, nesuno aja, ada yang aksodendritik, aksosomatik, sama aksonik. Nah, ini gambaran jelasnya ya dari apa namanya neuromuskular. Nah, yang lebih jelas mungkin ini, nah sinaps. Jadi tadi itu dia ada presinaps, sinaps, sama posinaps ya. Nah, nah terus untuk pada saat di presinaps ini dia terdapat vesikel, yang mana vesikel ini dia di dalamnya berisi neurotransmitter. Nah, ketika terjadi impuls dari presinaps ya, vesikelnya akan mendekat ke arah sinaps dan sebelum dia eksositosis maka akan ada kalsium masuk dari voltage gate dan kemudian apa namanya neurotransmitternya keluar dan berikatan dengan reseptor di posinaps gitu. Nah, em, terus neurotransmitter. Nah, neurotransmitter sendiri itu berdasarkan pembentuknya ada banyak jenis ya. Yang pertama ada asetilkolin, kemudian apa namanya monoamin, yaitu katekolamin ya. Katekolamin itu nantinya akan membentuk dopamin, epinefrin, norepinefrin, serotonin, sama histamin gitu. Nah, terus untuk yang apa namanya asam amino itu dia terdiri dari aspartat, glutamat, glisin, sama GABA.
gitu. Jadi nanti paling kalau di soal yang akan ditanya adalah neurotransmitter yang berupa asam amino itu yang mana gitu. Nah, ini bentuk rumus bangunnya ya. Nah, ini berdasarkan sifatnya, neurotransmitter itu bisa bersifat sebagai pemacu atau penghambat. Nah, pemacu itu dia meningkatkan permeabilitas Na, sehingga menyebabkan depolarisasi membran gitu. Nah, kalau misalnya dia penghambat, itu dia meningkatkan permeabilitas terhadap K sama Cl sehingga menyebabkan hiperpolarisasi. Ini neurotransmitter otak ya, mempengaruhi banyak hal gitu. Norepinefrin untuk energi, kemudian dopamin untuk atensi, motivasi, reward gitu. Dan serotonin mempengaruhi obsesi, kompulsi gitu. Yang nantinya mereka bertiga akan mempengaruhi mood gitu. Nah, terus, neurotransmitternya ini dia ada ini baca aja ya, ada di mana aja, sebelumnya juga udah dibahas ya di cholinergic dan anticholinergic. Ini tuh nah, neurotransmitter kembali lagi yang tadi yang merupakan asam amino apa aja ya. Heeh. Nah, ini, tadi yang peptida, asam amino dibaca aja. Nah, kita masuk ke penyakit neurodegeneratif ya. Penyakit neurodegeneratif itu, merupakan penyakit, yang terjadi akibat, kerusakan neuronnya karena degenerasi itu adalah usia tua gitu ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah sebenarnya penyakit neurodegeneratif itu kan ada Parkinson, ada demensia, tapi di sini yang kita bahas adalah Parkinson gitu. Nah, Parkinson ini dia ada dua, yaitu Parkinsonisme sama Parkinson disease gitu. Nah, Parkinsonisme itu merupakan penyakit neurodegeneratif. Parkinson disease merupakan neurodegeneratif. Sementara Parkinsonisme itu adalah penyakit sama keluhannya seperti Parkinson, tapi karena cedera kepala gitu. Nah, tanda dan gejalanya apa? Tanda dan gejalanya itu adalah yang pertama ada resting tremor. Jadi pasiennya itu dia walaupun tangannya sedang beristirahat tetap bergetar-getar ya. Terus jadi kaku otot-otot yang lainnya. Kemudian kalau misalnya kita tahan dia akan kalau kita tahan gitu tangannya, dia akan naik-naik ke atas seperti roda-roda gitu. Nanti nanti bisa dilihat di YouTube aja ya. Itu namanya Cockwell Phenomena. Gerakannya akan menjadi lambat yang kita sebut dengan bradykinesia. Dan karena mukanya otot-ototnya kaku termasuk otot wajah, itu bisa menyebabkan muka topeng gitu. Nah, terus penyebabnya bisa macam-macam ya, bisa idiopatik, genetik, intoksikasi, trauma kepala gitu. Nah, patofisiologinya apa? Dia penurunan kadar dopamin, peningkatan inhibisi dari nukleus. Jadi intinya adalah dia itu kekurangan dopamin, ya. Dia kekurangan dopamin pada bagian-bagian otaknya, terutama substansia nigra juga, sehingga terjadi keluhan yang tadi. Anamnesisnya juga sama ya dengan keluhan yang tadi juga, bisa tremor. Terus kalau dia berjalan dia membutuhkan barang di sekitarnya untuk berpegangan berhenti gitu ya. Gitu. Pemeriksaan fisiknya tremornya bisa diketahui. Untuk CT scan-nya, PET scan-nya jarang ya dilakuin. Dan kalau misalnya yang udah pasien Parkinson yang sudah meninggal kita otopsi ditemukan badan Lewy gitu. Nah,
penata laksanaannya ada karena dia kurang dopamin, berarti kita tambah dopaminnya. Tambah dopaminnya dengan apa? Dengan levodopa ya. Dengan levodopa, antagonis dopamin, sama penghambat mau. Terus untuk kaku-kakunya sebelum ototnya mengecil kita bisa tambahkan rehab medik ya, fisioterapi. Nah, terus kemudian sebelumnya kan juga udah kita bahas ya mengenai cholinergic, anticholinergic gitu. Nah, di sini itu kita akan lebih ke membahas tentang efek toksiknya. Nggak usah banyak-banyak, cukup satu tabel ini aja gitu. Nah, satu tabel ini itu ada yang pertama di cholinergic kayak yang sebelumnya udah dibahas ya di pertemuan pertama. Jadi tandanya itu dia hipersalivasi, kemudian diare, bronkospasma dan muntah. Paling sering penyebabnya adalah organofosfat atau insektisida gitu ya, baygon. Nah, kalau anticholinergic berarti lawannya dia kering, kemerahan, hipertermi. Penyebabnya adalah obat-obat antihistamin, antidepresan, trisiklik ya, amitriptilin ya contohnya. Terus hipnotik sedatif itu menyebabkan koma, terus sinus bradikardi, bradipnu, karena bradikardia denyut jantungnya itu berkurang ya, jadi tekanan darahnya otomatis juga akan bisa menurun. Nah, obat-obat yang menyebabkan itu adalah alkohol paling sering atau obat-obat yang menyebabkan hipoglikemi. Misalnya adalah OHO ya. Misalnya adalah OHO, obat antidiabetik oral. Nah, kalau opioid di sini kuncinya adalah dia meiosis. Meiosis itu pupilnya kecil, jadi dia akan membentuk pinpoint pupil gitu. Oke, sekian. Sampai sini ada yang mau nanya? Belum, Bu. Oke, ini yang kelompok ini pas antibiotik kemarin ada dapat tugas nggak untuk bikin PPT? Iya, Bu, ada, Bu. Ada, Bu. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok, Bu. Oke, dimulai aja ya, dipresentasiin. Iya, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, Kelompok 1 dulu, Bu. Iya, Bu, maaf. Udah kedengaran nggak suaranya ya? iya terdengar. Oh ya, baik. Saya mulai ya, Bu. Mm-mm. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang golongan aminoglikosida, sulfonamid, dan kuinolon. Yang terdiri dari saya sendiri, Septia Wafa Hoiriyah, dan ada Kadiah Ayu Primastuti, Mutiara Andini, Kaselinia Melinda, Kasilvi Nur Aini, dan Kayulita. Next, Kasel. Untuk aminoglikosida adalah antibiotik golongan aminoglikosida dihasilkan oleh berbagai jenis Streptomyces dan Micromonospora. Yang termasuk antibiotik golongan aminoglikosida adalah yang pertama streptomycin dari Streptomyces griseus tahun 1943. Yang kedua ada neomycin dari Streptomyces radiae tahun 1949. Yang ketiga ada framisetin dari Streptomyces lavandulae tahun 1953. Yang keempat ada kanamisin dari Streptomyces kanamiseticus tahun 1957. Yang kelima ada paramomisin dari Streptomyces rimosus tahun 1959. Yang keenam ada gentamisin dari Micromonospora purpurea tahun 1963. Yang ketujuh ada tobramisin dari Streptomyces
Tenebrarius tahun 1968, dan yang ke-8 ada amikasin dari asilasi kanamisin A tahun 1972. Next, Kak. Dilanjut oleh Kak Sally. Selanjutnya, mekanisme kerja dari aminoglikosida. Aminoglikosida salah satu antibiotik yang bekerja menghambat sintesis atau pembentukan protein. Aminoglikosida itu terkait atau menempel pada subunit 30S dari ribosom. Maka terjadi inhibisi atau penghambatan dari sintesis protein karena salah baca atau kode genetik kodenya itu salah baca oleh mRNA. Asam amino yang salah baca tersebut disambungkan pada rantai polipeptida sehingga terbentuk protein yang berbeda. Jadi kalau digambarkan, aminoglikosida di sini menempel di subunit ribosom 30S sehingga si mRNA-nya itu terjadi kesalahan baca. Karena salah baca tersebut, protein yang terbentuk pun menjadi berbeda. Kemudian yang sebelah kanan juga sama. Di sini gambarnya menjelaskan kalau si aminoglikosida ini menempel atau terkait di ribosom 30S. Contohnya yaitu di sini streptomycin. Selanjutnya, Sulfonamid. Yang termasuk antibiotika golongan sulfonamid yaitu 1. Sulfadimetoksin, yang kedua sulfamonometoksin, yang ketiga sulfamethoxazole, yang keempat sulfadiazin, yang kelima sulfaquinoxalin, yang keenam sulfadoxin, yang ketujuh sulfametizol. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari sulfonamid. Mekanisme kerjanya berdasarkan antagonis saingan atau kompetitif, yaitu kuman atau bakteri membutuhkan para aminobenzoat asid untuk membentuk asam folat atau THF. Kemudian asam folat digunakan untuk sintesis purin dan DNA-RNA. Sulfonamida menyaingi PABA dengan menghambat atau mengikat enzim dihidropteroat sintesis atau DHPS. Dengan dihambatnya enzim tersebut, maka dapat menyebabkan tidak terbentuknya asam tetrahidrofolat bagi bakteri. Tetrahidrofolat adalah bentuk aktif dari asam folat yang berfungsi untuk sintesis DNA dan protein, sehingga menghambat pembentukan asam folat. Sulfonamida menyebabkan bakteri keliru menggunakannya sebagai pembentuk asam folat. Sintesis asam folat purin dan DNA-RNA bakteri gagal sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Di next, Kak Sel. Maaf. Selanjutnya antibiotik yang termasuk ke dalam golongan quinolon adalah fluoroquinolon seperti moxifloxacin, levofloxacin, ofloxacin, norfloxacin, pevfloxacin, sparfloxacin, lornefloxacin, flerofloxacin, dan gatifloxacin. Selanjutnya mekanisme kerja dari quinolon. Itu pertama ada inhibisi sintesis DNA bakteri, kedua ada efek ini disebabkan oleh inhibisi terhadap DNA digerase atau disebut juga dengan topoisomerase 2 bakteri. Berikutnya DNA girase ini adalah enzim yang unik dan berfungsi untuk memelihara kromosom pada keadaan supercoil dan memperbaiki single strand DNA yang pecah selama proses replikasi DNA bakteri. Mamalia tidak mengandung enzim
tersebut, turunan quinolon dapat bekerja secara selektif, menghambat sintesis DNA bakteri tanpa mempengaruhi DNA mamalianya. Di sini untuk mekanisme kerja obatnya, pada saat perkembangbiakan kuman, ada yang namanya replikasi dan transkripsi, yang dimana terjadi pemisahan double helix dari DNA kuman menjadi 2 utas DNA. Pemisahan ini selalu menyebabkan puntiran berlebihan pada double helix DNA sebelum titik pisah. Hambatan mekanik ini dapat diatasi kuman dengan bantuan enzim DNA girase. Peranan antibiotik golongan quinolon dan fluoroquinolon menghambat kerja enzim DNA girase pada kuman dan bersifat bakteriasidal, sehingga kuman dapat mati. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus ya. Lanjut kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Bentar Bu, tunggu Bu. Udah selesai presentasinya? Berikutnya belum. Belum, Bu. Sebentar. Belum, Bu. Oh, ayo cepet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang golongan makrolida, linkosamid, sama glikopeptid. Yang pertama, golongan makrolida. Mekanisme kerjanya dengan cara mempengaruhi sintesis protein berikatan dengan subunit 50S ribosom bakteri, sehingga menghambat translokasi peptid. Aktif terhadap bakteri gram positif, namun juga dapat menghambat beberapa enterococcus dan bacil gram positif. Golongan makrolida biasanya diberikan secara oral dan memiliki aktivitas sebagai antibiotik spektrum sempit dan dapat digunakan sebagai obat alternatif pada pasien yang sensitif terhadap antibiotik golongan penisilin, terutama pada infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, dan Chlorisidium. Golongan makrolida ini tidak efektif pada penyakit meningitis karena tidak menembus sistem saraf pusat dengan adekuat. Contoh antibiotik makrolida adalah eritromisin, claritromisin, azitromisin, dan roleandomisin. Untuk golongan linkosamid, mekanisme kerja golongan linkosamid yaitu menghambat sintesis protein pada bakteri dengan mengikat peptidil transferase RNA 23 second dari subunit 50 second pada ribosom bakteri, sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida saat proses transkripsi, yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan lalu kematian sel bakteri. Contohnya, golongan linkosamid ada linkomisin. Linkomisin umumnya digunakan untuk melawan bakteri anaerob dan gram positif. Linkomisin dikatakan efektif dalam melawan bakteri kokus gram positif aerob seperti Streptococcus polygenes dan Streptococcus grup viridans. Bacillus gram positif aerob seperti Propionibacterium, Acnes, dan Corynebacterium diphtheriae. Bacillus gram positif anaerob seperti Clostridium tetani dan Clostridium perfringens. Untuk yang ketiga, golongan glikopeptida. Antibiotik glikopeptida sebagai antibiotik bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri dengan cara menghambat sintesis peptidoglikon. Adapun cara lainnya meliputi 1. Vancomycin adalah antibiotik glikopeptida yang mengikat erat bagian dalanin dari prekursor dinding sel, menghalangi polimerisasi glikopeptida yang mengarah pada penghambatan sintesis dinding sel bakteri. Ini juga merusak permeabilitas membran sel bakteri dan sintesis RNA. 2. Teicoplanin, antibiotik glikopeptida yang menghambat pertumbuhan organisme yang rentan dengan mengganggu sintesis dinding sel. Ini memblokir sintesis peptidoglikan dengan mengikat residu dalanin. Obat ini menyerap dengan sangat buruk melalui saluran gastrointestinal di saluran melalui paru-paru, miokardium, dan jaringan tulang. Obat ini juga menyerap ke seluruh cairan tubuh dan jaringan melalui plasenta, ekskresi melalui urin, dan feses dengan paruh waktu 4-6 jam, dan 100-170 jam. Antibiotik glikopeptida tersedia dalam bentuk kapsul, larutan, dan bubuk untuk larutan injeksi. Contoh antibiotik glikopeptida, yang pertama ada vancomycin, yang kedua dalbavancin, yang ketiga oritavancin, yang keempat telavancin, yang kelima teicoplanin.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya mungkin ada yang mau nanya ke kelompok yang ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kelompok berikutnya, silahkan. Izin share screen ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya ada Ayudia Azhara, Nanda Selarahayu, Malakumalasari, Septi Berta, dan Siti Nurmaya akan mempresentasikan yang pertama penisilin. Antibiotik golongan penisilin salah satu yang paling sering digunakan. Contohnya antibiotik yang termasuk dalam golongan ini yaitu amoxicillin dan ampicillin. Mekanisme kerjanya belaktam antibiotik, obat bergabung dengan PBPS pada kuman, terjadi hambatan sintesis dinding sel kuman karena proses terpeptidasi antara rantai peptidoglikan terganggu. Aktivitas enzim preteolitik pada dinding sel dengan menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding mikroba. Mekanisme resistensi bakteri terhadap beta-laktam. Yang pertama, pembentukan enzim beta-laktamase atau enzim yang menghidrolisis cincin beta-laktam, misalnya pada Subtilis aureus, H. influenza, Gonococcus sebagai batang gram negatif. Kebanyakan beta-laktamase dihasilkan oleh kuman melalui kendali genetik plasmid. Gram positif menghasilkan sekresi yang besar, gram negatif menghasilkan sekresi yang sedikit, tetapi tempatnya strategis. Enzim autolisin kuman tidak bekerja sehingga timbul sifat toleran kuman terhadap obat. Kuman tidak memiliki dinding sel, kemudian perubahan PBP atau obat tidak dapat mencapai PBP. Selanjutnya ada tetraxilin. Tetraxilin juga termasuk sebagai golongan antibiotik berspektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit, diantaranya infeksi saluran kemih, infeksi mata, dan infeksi saluran pencernaan. Contoh antibiotik golongan tetraxilin antara lain minoxidil dan omadaxilin. Mekanisme kerja tetraxilin yang pertama ada menghambat sintetis protein bakteri pada ribosomnya. Yang kedua, paling sedikit terjadi dua proses masuknya AB ke dalam ribosom bakteri gram. Pertama, difusi pasif melalui kanal hidrofilik. Kedua, melalui sistem transport aktif. Setelah masuk AB, terikatnya reversibel dengan ribosom 30S dan mencegah ikatan tRNA aminoasil pada kompleks mRNA ribosom. Hal tersebut mencegah perpanjangan rantai peptida dan akibatnya sintesis protein berhenti. Selanjutnya ada mekanisme resistensi tetrasiklin. Di resistensi tetrasiklin ini produksi protein pompa yang akan mengeluarkan obat dari dalam sel bakteri. Protein ini dikode dalam plasmid dan dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri lain melalui proses transduksi dan konjugasi. Resistensi satu tetrasiklin diikuti resistensi semua tetrasiklin, kecuali minoxidil pada Subtilis aureus dan doxycycline pada Bacteroides
fragilis. Cephalosporin adalah antibiotik yang biasanya digunakan untuk membunuh bakteri jenis berbagai bakteri, termasuk bakteri gram negatif. Aktivitas farmakologi dari cephalosporin sama dengan penisilin, diekspresi sebagian besar melalui ginjal. Contoh antibiotik golongan cephalosporin antara lain cefotaxim dan ceftazidime. Mekanisme aksi cephalosporin yang pertama, tujuan utama dari cephalosporin adalah menargetkan integritas dinding sel bakteri. Kedua, dengan mengganggu sintesis dinding sel. Cephalosporin juga mengganggu gradien osmotik yang diperlukan untuk mempertahankan Gimana? mempertahankan integritas struktural mikroba. Saat gradien osmotik menurun, mikroba mulai dan pada spesies lebih khusus lagi, cephalosporin bekerja dengan menghambat enzim yang dibutuhkan untuk ikatan silang peptid. Duplikan di peptid melibatkan penautan silang di situs deala. Cephalosporin mencerminkan situs ini, melarang protein pengikat penisilin dan dari pengikat situs deala. Selanjutnya, turunan cephalosporin berdasarkan sistem generasi dan spektrum aktivitas antimikroba dibagi menjadi 3 generasi. Yang pertama, cephalosporin generasi pertama. Cephalosporin generasi 1 efektif dalam mengobati infeksi bakteri gram positif dan sebagian kecil bakteri gram negatif. Kebanyakan bakteri gram positif terutama aktif terhadap CoCI, kecuali enterososi, MRSA, dan S. epidermis. Yang kedua, cephalosporin generasi kedua. Cephalosporin generasi kedua mempunyai aktivitas yang lebih tinggi terhadap bakteri gram negatif atau termasuk influenza dan bersifat anaerob, khususnya B. fragilis. Waktu faru elimasinya hampir sama seperti generasi pertama, tetapi kemampuan menembus cairan cerebrospinal lebih baik. Cefaclor, cefuroxim, aksetil, dan cefrozil diberikan secara oral, sedangkan umumnya obat cephalosporin diberikan intravena seperti cefoxitin, cefotetan, dan cefuroxim. Yang ketiga, cephalosporin generasi ketiga. Apabila dibandingkan dengan generasi kedua, generasi ketiga mempunyai aktivitas terhadap bakteri gram negatif yang lebih luas dan mampu menembus sawar darah. Otak juga jauh lebih tahan terhadap beta-laktamase. Indikasi lain termasuk golongan ini adalah cefoprazon, cefotaxim, ceftazidime, ceftriaxone, ceftixim, cefodoxim, protesil, dan lain-lain.
Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, udah cukup lengkap ya. Lanjut aja kelompok berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra dari kelompok 4. Di kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, yaitu Azahra, lalu ada Indah Fatia, ada Ilmi Aulia, Nia Mulyani, Siti Asya, dan Rafaelina Andi Pratiwi. Golongan triazol, mekanisme kerjanya. Pada umumnya, golongan azol bekerja menghambat biosintesis S-sterol yang merupakan sterol utama untuk mempertahankan integritas membran sel jamur. Bekerja dengan cara menginhibisi enzim sitokrom P450, C-14-alpha demetilase yang bertanggung jawab merubah lanosterol menjadi S-sterol. Hal ini mengakibatkan dinding sel jamur menjadi permeabel dan terjadi penghancur jamur. Golongan triazol yang termasuk golongan ini adalah fluconazol dan itraconazol. Fluconazol diabsorpsi sangat baik setelah pemberian oral. Penetrasi obat ini pada cairan cerebrospinal cukup baik sehingga dapat digunakan untuk mengatasi meningitis. Itraconazol aktif terhadap semua bentuk infeksi dermatofit. Kapsul itraconazol memerlukan kondisi asam dalam lambung untuk mendapatkan absorpsi yang optimal. Itraconazol dapat menyebabkan kerusakan hati dan sebaiknya dihindari atau digunakan secara hati-hati pada pasien dengan penyakit hati, termasuk pada pasien anak. Fluconazol lebih jarang menyebabkan hepatotoksisitas. Voriconazol merupakan anti jamur dengan spektrum luas dan diindikasikan untuk infeksi yang mengancam jiwa. Selanjutnya ada golongan imidazol. Mekanisme kerjanya, semua anti jamur azol bekerja melalui penghambatan biosintesis ergosterol jamur. Pada penghambatan ini dicapai melalui pengikatan obat dan pengaruhnya terhadap fungsi kelompok heme pada sitokrom P450 oksidase. P450 oksidase jamur yang paling sensitif terhadap penghambatan adalah 14 lanosterol demetilase. Enzim P450 lainnya, termasuk enzim mamalia yang terlibat dalam steroidogenesis, dapat dihambat pada konsentrasi tinggi. Penghambatan ergosterol menimbulkan gangguan pada struktur dan fungsi selaput jamur. Yang termasuk dalam golongan imidazol itu ada clotrimazol, ketoconazol, econazol, sulfonazol, dan thioconazol. Obat-obat ini digunakan untuk terapi lokal Candidias vagina dan untuk infeksi dermatofit. Selanjutnya, ketoconazol pada pemberian oral diabsorpsi jauh lebih baik dibandingkan dengan golongan imidazol lainnya. Namun, obat ini telah dilaporkan berkaitan dengan kejadian hepatotoksisitas yang fatal. Untuk pemberian per oral, resiko dan manfaat ketoconazol sebaiknya dipertimbangkan secara hati-hati, terutama yang berkaitan dengan hepatotoksisitas. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan klinik dan laboratorium. Pemberian oral tidak untuk infeksi superfisial. Miconazol dapat digunakan secara topikal untuk infeksi pada rongga mulut. Obat ini juga efektif untuk infeksi usus. Absorpsi sistematik dapat terjadi pada penggunaan gel miconazol oral sehingga dapat menimbulkan interaksi obat yang bermakna. Golongan polien, mekanisme kerjanya menghambat sintesis ergosterol di mana obat ini mengikat secara langsung ergosterol dan channel ion di membran sel jamur. Hal ini menyebabkan gangguan permeabilitas berupa kebocoran ion kalium dan menyebabkan kematian sel.
Yang termasuk dalam golongan ini adalah amfoteresin dan nystatin. Keduanya tidak diabsorpsi secara oral. Obat ini digunakan untuk infeksi oral, orofaringal, dan perioral yang diberikan secara topikal di mulut. Selanjutnya, infus amfoterisin intravena digunakan untuk infeksi jamur, sistemik dan aktif terhadap sebagian besar jamur dan ragi. Obat ini terikat kuat pada protein plasma dan penetrasinya ke dalam jaringan dan cairan tubuh buruk. Amfoterisin bersifat toksik dan efek samping sering terjadi. Sediaan amfoterisin dalam lipid bersifat kurang toksik dan direkomendasikan bila sediaan konvensional dikontraindikasikan karena toksisitasnya, terutama nefrotoksisitas atau jika respon terhadap amfoterisin konvensional tidak memuaskan. Nystatin terutama digunakan untuk infeksi Candida albicans di kulit dan membran mukosa, termasuk untuk kandidiasis pada usus dan esofageal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, berarti satu lagi ya habis ini. Udah habis, Bu. Oh, udah habis. Oke, ya udah. Mungkin ada yang mau ditanyain soal tadi ini ke kelompok-kelompok yang maju atau dari minggu lalu ada yang bingung untuk soal UTS terutama? Kalau nggak ada, berarti pertemuan hari ini kita cukupin sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.